Sekarang kita lanjut ke program kedua, yaitu program kalkulator saintifik. Yang akan dijelaskan lagi oleh dua kelompok dari kami. Langsung saja ke flowchart-nya. Ya, sebelumnya saya Rizal, saya ingin menjelaskan flowchart kalkulator saintifik. Nah, di sini flowchartnya. Nah, pertama-tama yaitu start. Nah, di sini ada pi angka, yaitu untuk inisialisasi nilai pi. Nah, yang ada di sini yaitu cos dan sin. Nah, sini tampilan menu input pilihan program. Nah, di sini tampilan menunya yaitu ada 9. Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, keempat pembagian, yang kelima sin X, keenam cos X, ketujuh tan X, ke-8 logaritma, dan ke-9 yang terakhir yaitu akar kuadrat. Nah, sekarang ke bagian yang pertama dulu. Di sini yang pertama ada penjumlahan. Jika true, maka masukkan nilai A dan B. Nah, berhubung di sini penjumlahan, maka A ditambah B. Nah, di sini langsung hasil penjumlahan. Setelah muncul hasilnya, maka dia akan balik lagi ke input pilihan program. Nah, jika false, maka dia akan masuk ke menu yang kedua, yaitu pengurangan. Nah, di bagian pengurangan juga sama. Jika true, maka di sini masukkan nilai A dan B-nya. Berhubung di sini pengurangan, maka A dikurang B, maka langsung muncul hasilnya, hasil pengurangannya. Setelah keluar hasil pengurangannya, maka dia akan balik lagi ke input pilihan programnya. Jika false, maka dia akan masuk ke menu ketiga, yaitu perkalian. Nah, di sini jika perkalian true, masukkan nilai A dan B. Nah, di sini A dikali B, maka hasil perkalian, maka dia akan masuk hasilnya. Nah, di sini setelah hasilnya masuk, maka dia akan balik lagi ke input pilihan program juga. Nah, jika false, maka dia akan masuk ke menu 4, yaitu pembagian. Nah, di sini jika true, maka masukkan nilai A dan B. Di sini ada apakah B tidak sama dengan 0? Jika false, maka outputnya tidak bisa dibagi 0 karena bilangan itu tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, jika true, A dibagi B, terus muncul hasil pembagiannya. Nah, setelah itu dia balik lagi ke input pilihan program. Jika false, maka dia akan masuk ke tampilan yang kelima, yaitu sin X. Sin X, jika true, maka masukkan nilai X, maksudnya radius. Sin X dikali pi dibagi 180, maka di sini ada hasilnya, maka muncul hasilnya. Setelah itu dia akan balik lagi ke input program. Nah, jika false, maka dia akan masuk ke menu yang ke-6, yaitu cos X. Nah, jika true, maka masukkan nilai X-nya, radiusnya. Cos X dikali pi bagi 180 hasil, maka dia akan masukkan hasilnya, yaitu setelah itu dia akan balik lagi ke tampilan menunya. Jika false, maka dia akan masuk ke tampilan menu yang ketujuh, yaitu tan X. Nah, sini tan X, jika true, maka masukkan nilai X-nya, radiusnya. Di sini tan X dikali pi dibagi 180. Hasil, setelah itu hasil,
Nah, setelah itu balik lagi ke input menu. Nah, jika false maka akan masuk ke bagian ke-8 yaitu logaritma. Nah, di sini logaritma jika true masukkan nilai A. Apakah A lebih besar dari 0? Jika false maka error karena logaritma hanya untuk angka positif saja. Jika true logaritma A maka hasil langsung muncul, karena benar maka muncul hasil logaritmanya. Setelah itu balik lagi ke bagian tampilan menu. Jika false maka dia akan masuk ke bagian menu yang ke-9 yaitu akar kuadrat. Jika true maka masukkan nilai A. Apakah A lebih besar sama dengan 0? Jika false maka dia akan error karena hanya bisa menghitung angka non negatif saja. Jika true maka square root A di sini langsung muncul hasil akar kuadratnya. Setelah itu dia balik lagi ke tampilan menu. Jika false maka dia akan ke menu yang terakhir yaitu 0. Maksudnya itu keluar. Jika false, jika tidak dia memilih itu maka input tidak valid. Jika true maka dia akan keluar dari programan. Nah, setelah itu end dan selesai. Terima kasih. Jika penjelasan dari saya kurang dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya Khairani Ardiansa. Saya ingin menjalankan program yang tadi dijelaskan oleh Rizal dan masuk ke program. Nah, di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sin X, cos X, tan X, logaritma, akar kuadrat, dan integrasi pengurangan dari 4 bilangan. Kita akan mencoba satu persatu dari penjumlahan terlebih dahulu. Pilih satu. Nah, masukkan angka pertama misalnya 50, angka kedua 45, dan hasilnya nah 50 tambah 45 sama dengan 95. Oke, kita akan menjalankan kedua yaitu pengurangan. Dan masukkan angka pertama misalnya 32 dan kurangi misalnya 30. Nah, hasilnya 32 dikurangi 30 sama dengan 2 ya. Dan kita pilih selanjutnya perkalian. Kita pilih 3 yaitu perkalian. Masukkan angka pertamanya. Kita coba 5 dikalikan 2. Nah, 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita pilih selanjutnya 4 yaitu pembagian. Pembagian angka pertamanya 20 dan masukkan angka keduanya misalnya 2. Nah, ini hasil dari 20 dibagi 2. Nah, misalnya ada validasi. Kita misalnya nggak bisa dibagi 0. Kita pilih 4 dulu, coba. Misalnya 40 dibagi 0. Nah, terjadi error. Pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan karena emang tidak bisa. Kita coba ke yang nomor 5 yaitu sin X. Nah, masukkan nilai X. Nilai X-nya kita coba 90 deh. Hasilnya dari sin 90 yaitu sama dengan 1.
kita coba di kalkulator ya, dari sin 90. Nah, sama dengan 1. Ya berarti benar. Kita kembali lagi ke cos. Kita coba 6. Nah, masukkan nilai. Misalnya 45. Nah, hasil dari cos 45 yaitu 0,707107. Kita coba di kalkulator. Cos 45. Nah, 0,7071 ya. Dan selanjutnya kita tan X. Tan X-nya kita coba 60 dan hasilnya tan X dari 60 adalah 1,7320 situ pokoknya ya. Kita coba tan dari 60 hasilnya ini ya. Dan kita selanjutnya logaritma yaitu 8 masukkan angka misalnya 60 lagi deh 60. Nah, hasil dari logaritma 60 sama dengan 1,7 sekian pokoknya. Misalnya dibagi angka negatif ke logaritma lagi kita. Misalnya negatif 10. Nah, error. Kita terjadi error. Logaritma hanya dapat dihitung untuk angka positif. Kita ke 9 yaitu akar kuadrat. Misalnya akar kuadratnya 80. Nah, hasil akar kuadrat dari 80 sama dengan 8 sekian. Nah, kita coba lagi negatif misalnya 20. Terjadi error. Sama kayak logaritma, akar kuadrat juga hanya bisa dihitung untuk angka positif. Nah, segitu akar dari saya. Nanti selanjutnya untuk interaksi pengurangan dari 4 bilangan kita dioper kepada Bang Peri ya. See you. Oke, halo semuanya. Halo teman-teman, izin Pak Wahyudi, seperti kata Saudara Aji, saya akan mempresentasikan menu yang ke-10 pada kalkulator saintifik kami kelompok 5, yaitu operasi 4 angka. Yang dimana tugas dari Pak Wahyudi itu A dan B ditambah terlebih dahulu, lalu C dan D ditambah terlebih dahulu, lalu di tengah-tengahnya dikasih operasi pengurangan. Namun kami kelompok 5 membuatnya secara dinamis, yang dimana tidak hanya pengurangan, namun kita bisa pilih sendiri mau itu ditambah, mau itu dikurang, kali maupun bagi, seperti itu. Nah, di sini codingannya dimasukkan ke void operasi 4 angka, lalu membuat deklarasi variabel A, B, C, dan D, lalu ada hasil dan operasi. Nah, di sini switch-nya yang tadi saya bilang kita buat secara dinamis, dan di sini pengkondisiannya hanya ada pada pembagian, yang dimana seperti kita tahu bahwasanya setiap pembagian yang dimana di sini C dan D itu jika sama dengan 0, setiap pembagian yang dibagi 0 itu error, pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan, seperti itu. Lalu kita bisa jalankan codingannya. Sini saya cek yang ke 10 dulu. Masukkan angka pertama 2 sebagai contoh, lalu 9. Kita buat C dan D nya itu ditambah D nya lebih besar daripada ininya. Operasinya pengurangan, hasil
hasilnya minus 2 tambah 9 11, 10 tambah 30 40, 11 kurang 40 minus 29, seperti itu. Oke, lanjut sekarang yang ada pengkondisiannya, yang dimana kita akan menjalankan operasi pembagiannya. Pertama kita buat dulu angkanya normal, lalu 2, C dan D nya 2 tambah 3 yaitu 5. Kita jalankan operasi pembagian. Dia bekerja seperti normal 10 tambah 30 40 dibagi 5 8. Kita buat dia sama dengan 0. Jalankan lagi 10, lalu kita masukkan bebas, namun dua-duanya kita buat 3, ininya minus 3. Operasinya kita pilih pembagian. Nah, 17 tambah 7 kita mention 3 tambah 3 dikurang min 3 itu 0, dia error, pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Dan codingan ini juga udah saya integrasikan kepada flowchart kami kelompok 5, yang dimana 10 operasi 4 angka, masukkan nilai A, B, C, D, lalu lanjut proses tampilan menu operasi, lalu kita input operasinya plus minus kali maupun bagi. Selain ini dia akan operator tidak valid, langsung ke input menu lagi lanjutannya. Ini semua lanjutannya ke input menu lagi seperti codingan. Nah, di sini juga pengkondisian pembagian if C plus D tidak sama dengan 0. Jika false, maka error, tidak bisa dibagi 0. Namun jika angka tidak sama dengan 0, dia akan menjalankan pembagian seperti pada umumnya. Output hasil. Nah, sini. Oke, paling itu saja. Terima kasih. Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan program kalkulator saintifik oleh saudara Rizal untuk flowchartnya dan saudara Khairani untuk codingannya, dan tugas tambahan juga dari Bapak oleh saya sendiri. Mungkin itu saja dari kami sebagai kelompok 5. Saya perwakilan wakil teman-teman saya mengucapkan mohon maaf bila memang ada kekurangan atau tidak kejelasan dalam memberi penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Peace out. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.